Salam sehat tanpa batas, salam semangat, salam edukasi. Kita akan membahas air hujan seperti situasi saat suasana, ini. ya. Saat ini ya Pak, pas Iya. hujan ya Pak Pas ya? hujan, pas Alhamdulillah. kita bisa ketemu, bisa nge-vlog. Biasanya orang tua bilang nggak boleh lah, jangan mandi air hujan gitu kan. Sebenarnya mungkin karena edukasinya belum sampai ke sana, belum sampai maksimal. Yang perlu digarisbawahi adalah konsepnya, caranya, metodenya untuk mandi itu bagaimana, atau untuk main air hujannya. Untuk anak-anak itu cukup ya minimal 1 minggu lah, 1 minggu sekali, dan mandi hujannya itu cukup sekitar durasi 15 menit sampai 30 menit itu cukup. Terus diusahakan sebelum mandi air hujan benar-benar sampai kepalanya, di ini kan dulu tangannya, kakinya itu kena air hujan dulu. Jadi buat pemanasan lah kalau orang olahraga gitu kan. Oke. Nggak boleh langsung Pak ya? Jangan langsung. Nah kalau orang-orang dewasa itu kan karena tulangnya sudah lebih siap ya untuk menerima air hujan. Pokoknya dia lebih kuat lah, sehingga boleh langsung. Nah itu pun juga untuk usia-usia sudah 15 sampai ke usia-usia kita saat ini itu boleh. Dan durasinya itu lebih Lama ya? lama lagi, 1 bulan minimal. Oh 1 bulan sekali atau seminggu sekali Pak? 1 bulan sekali kalau buat kita yang usia dewasa. Oke. Karena apa? Karena untuk tulang, otot itu sudah benar-benar sudah terbentuk karakternya. Dan air hujan ini kan berarti mungkin sudah sering, atau kalau memang belum nggak terbiasa kena air hujan, ya edukasinya lebih lama lagi adaptasinya. Khawatirnya nanti pusingnya lebih berlebihan atau tulangnya pada sakit, itu kan lebih nggak nyaman, karena pasti akan ada gejala-gejala seperti itu kalau sering main di air hujan. Buat yang nggak siap ya Pak? Buat yang nggak siap. Nah makanya untuk edukasinya adalah dari kecil harus kita biarkan, kita kasih kesempatan. Yang penting kita tahu porsinya. Porsinya apa? Yaitu tadi durasi waktu sama benar-benar kena air hujan langsung. Jangan kehalang apa-apa, misalnya atap rumah gitu, itu jangan. Jadi harus pure Air hujan? air hujan. Bukan air yang turun dari tangki septic atau itu bukan. berarti air hujan ya? Air hujan. Oke. Seperti itu. Kalau setelah mandi air hujan, kalau buat anak-anak ya, kita bicara anak-anak dulu, alangkah bagusnya langsung segera mandi. Nah kalau yang kita ketahui di masyarakat sekarang ini kan, kalau habis mandi, nggak anak-anak, nggak dewasa, mereka disuruh ngeringin dulu pakai anduk. Tapi kalau buat anak-anak malah bahaya, itu bisa pusing nanti. Bagusnya langsung mandi. Basah-basah itu langsung mandi Pak? Langsung mandi. Itu air dingin atau air hangat Pak? Bebas kalau itu lihat situasinya. Kalau memang dia menggigil kedinginan dari air hujan, ya boleh air hangat. Tapi yang jelas langsung mandi, jangan dikeringin dulu. Nah kebalikannya sama yang kita ini dewasa, ya tadi lah kita ngomong dari usia 15 tahun lah, itu jangan basah-basah langsung mandi, harus dikeringin dulu kepalanya. Kok kebalik ya Pak? Kebalik, karena si tulang, otot itu sudah benar-benar membentuk karakternya. Dia punya karakter kan, otot, tulang itu. Nah air hujan ini kalau yang tulangnya sudah membentuk seperti itu, biasanya dia meninggalkan bekas. Ada bekasnya, bekas air hujan itu nempel di situ. Nah itu harus dikeringkan dulu, harus dibersihin dulu, kering, baru mandi. Supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, misalnya pusing atau
ke depan jadi trauma si tulang otot itu. Kalau trauma kan lebih bahaya. Ketika kena air hujan sedikit langsung ringkih, langsung ini apa namanya? Oh malah ringkih Pak ya? Ya langsung rapuh gitu, langsung gampang meriang dan lain sebagainya. Itu harus kita antisipasi, harus kita pahami betul bahwa air hujan itu sangat bagus, tapi kita harus punya strateginya supaya semuanya nggak jadi berabe gitu. Jadi penanganannya berbeda antara anak kecil dengan orang dewasa ya Pak? Iya berbeda. Persiapan main hujannya pun dengan setelah bermain hujan ya? Itu beda. Oke. Gitu. Kalau bisa segera misalnya sudah nyampe di Tujuan lokasi, tujuan langsung rumah. langsung buru-buru. Itu tadi misalnya harus Keringkan. dikeringkan, ya buru-buru dikeringkan, jangan ditunda. Jadi kalau strategi nggak ada yang lebih khusus, nggak ada tambahan-tambahan lagi, cuman itu tadi saya lebih menekankan ke segeranya. Jadi harus segera dilakukan, misalnya harus dikeringkan, harus segera dikeringkan. Kalau anak-anak misalnya kena air hujan di jalanan, misalnya kita lagi naik motor tiba-tiba hujan di tengah jalan, kita bawa anak kecil, ya harus segera dimandikan. Oh iya. Seperti itu sih. Usahakan kalau di musim penghujan seperti ini pola makannya harus teratur. Oke, teratur. Jadi pola makan harus teratur, minum air putihnya, khususnya air putih hangat itu harus cukup, dan yang paling penting yaitu tadi kita harus benar-benar tahu. Misalnya kita kan biasanya sudah punya sinyal nih, kalau kapan kayaknya ini lagi kurang fit, ya itu harus buru-buru misalnya konsumsi air jahe, minuman-minuman yang hangat gitu kan, supaya ya hal-hal yang seperti itu tadi, meriang dan lain sebagainya itu bisa kita hindari. Itu yang paling penting. Air hangat berarti Pak? Air hangat yang paling penting, sama pola makan. Apa manfaat lain dari hujan apa sih Pak? Selain kita juga merasakan kadang-kadang segar gitu, nggak ada debu segala macam. Apa sih Pak manfaat lainnya yang berhubungan? Kalau yang saya pernah pelajari itu air hujan bisa buat meningkatkan kualitas sperma, sama misalnya orang-orang yang indikasi kandungan lemah itu bisa memperkuat rahim. Nah, cuman kalau itu porsinya harus dikonsumsi. Diminum berarti Pak? Diminum. Minumnya nggak banyak, cuma 1 sendok. Tapi air hujan ini harus diendapkan dulu, didiamkan dulu selama 48 jam, berarti 2 hari ya. Oh gitu. Tapi langsung ya Pak, yang nggak lewat genteng ataupun Iya, lewat langsung berarti Iya. ditadangin ya. Itu tapi Iya, harus jelas tuh. Karena nanti orang nadangin dari genteng, yang dia minum adalah debunya genteng. Iya. Jadi itu langsung ya Pak, Jadi ya. harus Nggak langsung. lewat kena pohon atau segala macam, Nggak. langsung ditadangin di rantang gitu ya. Iya. Lalu diendapkan 48 jam. Iya. Setelah itu baru bisa diminum. Itu nggak perlu digodok segala macam ya Pak? Nggak perlu. Dan ini dikonsumsinya pas mau berhubungan. Oh gitu. Sama sesudah berhubungan. Hanya 1 sendok ya Pak Hanya ya? 1 sendok. Sebelum dan sesudah ibadah suami istri Pak ya? Nah. Oke. Wah, seru juga tuh gara-gara air hujan. Nggak usah beli-beli yang lain-lain berarti Pak? Iya. Ada juga yang untuk menghilangkan varises. Oh gitu. Itu dipakai mandi. Air hujannya dipakai mandi. Tangan di ember tuh Pak ya? Buat mandi ya? Dipakai Oh mandi. gitu. Dan itu nggak harus diendapkan. Langsung saat itu bisa, juga? Bisa saat itu juga langsung dipakai mandi. Orangnya mandi aja langsung main hujan-hujanan Pak, kalau kayak itu gitu? boleh. Tapi kan kalau masih pakai baju lengkap percuma. Oh iya betul Karena ya? ini kalau bicara ke varises kan berarti terapi ya. Betul, Terapi air hujan. betul. Itu kan harus benar-benar bersentuhan. Nah, solusinya kan mandi kan. Betul. Oke, selain tadi reduksi sama varises, Bisa juga untuk memperhalus kulit. wah kulit Jadi bangkrut dah salonnya cantik kan. Kalau udah tahu rasanya bangkrut dong salonnya cantik kan. Jadi kalau untuk memperhalus kulit, misalnya orang-orang yang kulitnya sensitif, entah itu gampang alergian ya, alergi misalnya gatal-gatal, terus misalnya jerawat, lalu misalnya gampang kering, nah bisa nih menggunakan air hujan untuk terapinya.
Caranya yaitu hampir sama seperti tadi dipakai mandi, cuman ini harus direbus. Direbus. Tapi direbusnya selama 5 menit. Jadi belum sampai mendidih pun udah apa-apa yang Nggak penting 5 apa-apa. menit ya. Yang penting durasinya 5 menit aja cukup. Takarannya Pak, satu panci atau Kalau gimana Pak? takaran itu bisa 2 gayung ya, 2 gayung kecil itu mungkin sekitar 4 gelas ya. Dua gayung kecil 4 gelas berarti Pak ya? Ukuran 4 gelas lah, kalau 4 gelas yang ukuran berapa itu 400 sekian mili itu nanti boleh dicampur dengan air biasa untuk memperbanyak kan. Oke. Berarti banyak juga ya Pak manfaat. Banyak manfaat apa Air namanya hujan. air hujan. Mandi hujan-hujanan. Jadi Yang- kan persepsinya salah Pak ya? Iya, yang penting kita tahu sebenarnya kalau orang-orang dulu kenapa kok melarang anak-anaknya mandi air hujan. Salah satunya zaman dulu itu kan masih banyak kebun kosong, masih banyak pohon-pohon tinggi, sehingga petir itu kadang-kadang kan suka nyasar ya. Betul. Nah, khawatirnya nanti pas Main keasikan hujan-hujanan. main air hujan kesambar petir misalnya. Jadi lebih ke kekhawatiran seperti itu sebenarnya orang-orang tua dulu, Oke. karena pengalamannya kan gitu. Iya, iya, iya. Karena kan sekarang biasanya orang-orang anak hujan-hujanan dimarahin. Padahal sebenarnya itu juga manfaat Pak ya. Itu manfaat, itu Manfaat. buat melatih ketika nanti tiba-tiba kena air hujan di jalanan pas lagi rutinitas setelah dewasa, itu kan persiapan sebenarnya supaya tangguh. Melatih diri Pak ya. Melatih Melatih. menggembleng dirinya ya. Melatih tulangnya, melatih fisik secara keseluruhan supaya kuat, nggak gampang gitu kan. Sakit juga ya. Karena air hujan itu ya banyak manfaatnya, tapi kalau kita nggak siap, tulang kita nggak terbiasa dengan air hujan, ya malah jadi meriang gitu. Jadi meriang ya. Sakit, iya. Padahal harusnya malah manfaat ya. Harusnya manfaat. Ya sama kayak obat lah, kalau nggak sesuai dosisnya ya Aman-aman aja. Berarti. sebenarnya manfaat air hujan ini banyak sekali. Mungkin ketika kita mau mempelajari pasti akan banyak, karena saya kebetulan kan praktisi ya, praktek langsung di lapangan, eksperimen gitu kan. Jadi saya tahu, oh ternyata bisa dipakai ABC gitu, kayak yang tadi saya bilang, misalnya varises, reproduksi. Itu saya pernah menerapkan metode ini ke pasien Oh, gitu. sudah diterapkan Pak ya? Sudah dulu waktu saya ya masih full sebagai praktisi gitu. Jadi bisa nggak Bang ngilangin stres tuh Pak? Kalau air hujan gitu, orang main Kalau- hujan-hujanan gitu. Kalau air hujan bisa, yang penting memang kita harus tahu caranya. Nah, caranya bagaimana? Ya kita harus punya planning dulu. Kan nggak serta-merta cuman kepala di Basahin. basahin sama air hujan, enggak. Kita harus misalnya punya permainan di situ, bersihin daun, katakanlah ya, kayak di sini kan banyak daun, bisa membersihkan daun, bisa dengan sekalian ngajak main anak gitu kan. Itu insya Allah bisa, selain itu tadi dapat manfaat dari air hujan, si pikiran kita juga akan terrefresh dengan sendirinya. Jadi kejenuhan yang ada itu bisa berkurang minimal. Ternyata banyak sekali ya Pak Hadi ya. Terima kasih Pak Hadi Siap. manfaatnya. Ya itu mudah-mudahan obrolan kita ini ya bermanfaat buat diri kita, terus buat Amin. teman-teman juga yang nonton. Amin. Ilmu yang kita share ini bukan semata-mata untuk ini klaim pasti yang benar, tapi ini adalah untuk salah satu sudut pandang atau pelengkap pengetahuan teman-teman semua gitu sih.